Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaili ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatillahi wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Ia berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan yang senantiasa menyatu dalam diri kita hingga sampai pada hari ini kita masih saja melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan. Demikian juga salawat dan salam yang senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Nabi yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua, kiat-kiat dan sukses untuk menjalani kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Nabi yang menjadi sang representatif sejati untuk kita semua. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan menjadi hal yang urgen, hal yang penting untuk senantiasa ditingkatkan. Wa tadawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah kamu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini memberikan informasi kepada kita semua bahwasanya kehidupan kita di dunia ini atuo-tuongot tak rilebukna linoi salasedinna yanaritu mapadepung amalak madecing. Salah satunya adalah memperbanyak amal ibadah kita. Orang yang beruntung, amalan yang terbaik tidak lain adalah orang yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan bulan ini adalah salah satu bulan istimewa. Bulan yang ada peristiwa sejarah yang sangat penting di dalamnya. Ketika kita lihat, bulan ini menjadi salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat pertama kali kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita lihat dalam sejarah,
Dan peristiwa yang lain, ketika Allah pertama kali memperkenalkan tentang agama Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW, ketika Allah pertama kali mengangkat Rasul menjadi nabi dan rasul, ketika Allah pertama kali menurunkan Al-Quran, itu dapat diwakili oleh malaikat Jibril. Ketika kita lihat sejarahnya, dalam penurunan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman untuk umat manusia dan khususnya untuk umat Islam, itu masih dapat diwakili oleh malaikat Jibril. Akan tetapi, berbeda dengan sholat itu sendiri jemaah. Apa yang membedakan? Ketika sholat ingin pertama kali diturunkan, tidak dapat diwakili oleh malaikat Jibril dan tidak dapat diwakili oleh siapapun. Akan tetapi Rasulullah yang langsung dipanggil untuk berhadapan dan menerima perintah tersebut. Apa maknanya? Bahwasanya sholat ini adalah fondasinya sebuah agama. Fondasinya orang yang beriman. Namo di mega apalanna narekodena madecek asem pajengenna, bisa saja amalan itu tidak dapat diperolehnya. Ketika kita lihat lagi dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nasurumemen itu fangallahu subhanahu wa ta'ala untuk si mata masom palori alena. Untuk amalan-amalan yang lain itu adalah bonus untuk meningkatkan ketakwaan kita. Akan tetapi yang utama adalah sholat itu sendiri. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lihat menurut Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya Riyadhus Shalihin, yang telah membagi 3 kategori manusia dalam beribadah kepada Allah. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah ibadatut tujar, ibadahnya para pedagang. Ketika kita lihat seorang pedagang pasti menginginkan yang namanya keuntungan di dalamnya. Dia pasti tidak menginginkan dan mendapatkan kerugian. Pasti memprioritaskan keuntungan. Sama dengan orang yang beribadah, yang berada pada tingkatan ibadat tujar, yaitu adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah karena menginginkan keuntungan di dalamnya. Dia hanya menginginkan keuntungan. Apa keuntungannya? Mendapatkan pahala, mendapatkan surganya Allah, terjauhi dari siksaan api nerakanya. Inilah yang dikejar bagi orang yang berada dalam tingkatan ibadat tujar. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kategori orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Imam An-Nawawi, yaitu adalah ibadatul abid. Yang dimaksud dengan ibadatul abid adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah selayaknya seperti seorang budak. Ketika kita lihat seorang budak, nanti ia beribadah atau nanti ia mengerjakan sesuatu karena takut atas bosnya, takut dengan pimpinannya. Sehingga apa? Ia hanya menjalankan kewajiban-kewajibannya saja. Sama dengan orang yang senantiasa menunggu waktu sholat tiba. Ketika waktu sholat tiba, ia segera melaksanakan kewajibannya. Dan setelah melaksanakan kewajibannya, maka ia tersebar kemana-mana. Inilah perumpamaan orang yang berada
pada fase atau tingkatan ibadatul abid. Orang yang beribadah kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitoi si bawa fuangnya ya naritu nasabari masumpajan, bukan karena rasa cintanya kepada Allah yang berlebihan, bukan atas dasar kesyukurannya kepada Allah, akan tetapi rasa takutnya akan api neraka. Inilah maga kira-kira nareko de gagar yasni api neraka, de gagar yasni pacalana fuangeri asoribunri. Bisa saja orang yang berada pada kategori ibadatul abid ini tidak melaksanakan sholat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang ketiga menurut Imam An-Nawawi yaitu adalah ibadatul akhyar. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah atas dasar kecintaannya. Papada tu asem pajangan nanabita, papada asem pajangan na sahabat nanabita, papada asem pajangan na sahabat nanabita, letu pada asem pajangan na para ulama ya naritu masem pajang ina sabak papoji memar riwatak kalena, masem pajang ina sabak sukru riwatak kalena, bukan karena takut akan api neraka, bukan karena menginginkan surganya Allah, akan tetapi benar-benar karena bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal ini pernah terjadi yang dilaksanakan oleh seorang sufi yang tidak asing lagi untuk kita semua, yang namanya adalah Rabiatul Adawiyah. Dalam sejarah, Rabiatul Adawiyah tidak menginginkan untuk menikah kepada lelaki karena takut cintanya terbagi kepada Allah. Mitoi papojinna lo kedifangi tabage. Napoji puangi napoji itu lakenna, sehingga dalam sejarah ia tidak menikah. Ada sebuah doa yang pernah ia munajatkan kepada Allah yang sungguh luar biasa maknanya. Apa yang pernah ia sampaikan? Yaitu ia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan api nerakamu, maka bakarlah aku di dalamnya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena menginginkan surgamu, maka haramkanlah surga bagiku. Ya Allah, akan tetapi jika aku menyembahmu karena rasa cintaku kepadamu, maka palingkanlah wajahmu. Taita kak puang. Apa maknanya? Bahwasanya seorang sufi yang namanya adalah Rabiatul Adawiyah ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala karena benar-benar rasa cintanya kepada Allah. Ia tidak menginginkan surganya, ia tidak takut akan api nerakanya, akan tetapi yang ia inginkan adalah cintanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan surga dan neraka itu adalah bonus. Orang yang baik sifatnya, baik amalnya, akan mendapatkan bonus surga. Orang yang tidak baik akhlaknya, orang yang tidak baik perilakunya, akan mendapatkan siksaan api neraka. Akan tetapi, lagi-lagi, semua itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhanlah yang akan menentukan teki matu tama, tergantung dari apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kehadiran sholat sebagai sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Rabb-Nya. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan sholat, berarti memutuskan hubungan silaturahimnya kepada Allah, memutuskan sarana komunikasinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sejarah sekalipun, ternyata sholat itu adalah sholat 5 waktu ini yang kita kerjakan selama sehari semalam pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Di dalam sejarah dikatakan bahwasanya sholat subuh itu
disebut sebagai sholatnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika ia pertama kali diturunkan di bumi ini, ia melaksanakan sholat 2 rakaat karena bersyukurnya telah berlalunya gelap itu dan terbitnya fajar. Demikian juga dengan adanya sholat zuhur itu, dikatakan bahwasanya sholat zuhur itu adalah sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ia melaksanakan sholat 4 rakaat. Dalam sejarah, inilah Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat zuhur. Demikian juga jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sama halnya dengan sholat asar. Dikatakan Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika ia telah keluar dari mulut ikan, ia melaksanakan sholat 4 rakaat atas dasar kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga dengan adanya sholat maghrib. Ternyata Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan demikian juga dengan adanya sholat isya, bahwasanya Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat tersebut adalah Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dalam sejarah ternyata sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini adalah rangkuman dari sholat yang pernah dikerjakan oleh nabi-nabi sebelumnya, yang hingga saat ini kita kerjakan selama 5 waktu. Magani sege na rekor ijama 50 waktu ketika pertama kali sholat ini diturunkan. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada kita semua bahwasanya dengan adanya Rasulullah yang datang bolak-balik untuk meminta diskon, hal ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya syafaat Rasulullah Muhammad SAW itu sungguh sangat dapat dipercaya. Sehingga kita nantinya mudah-mudahan semua kita yang ada keimanan di dalam diri kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil adim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyufal mukhtalifatan wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi ma sya'allah la yasumul khayra illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wasqullahal adzim yazkurkum wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.